Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel RAPU. Nah, untuk pagi ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, untuk hari ini kita sering putar gunakan bebek telur kembali. Intinya membahas yaitu 3 faktor penyebab bebek telur umur 8 bulan masih berproduksi 30%, itu termasuk lambat. Jadi ingin mengetahui 3 faktor, mari kita simak videonya. Oke, salam jumpa lagi bersama channel RAPU, channel penyemangat peternakan bebek telur pemula. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Nah, saat ini kita masih menjalankan ibadah puasa karena masih di bulan Ramadan. Semoga amal puasa kita dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hari ini kita tetap sharing ataupun bertukar pendapat tentang peternakan bebek telur. Intinya bincang-bincang dunia peternakan bebek telur. Nah, kita akan bahas yaitu ada 3 faktor yang menyebabkan bebek telur umur 8 bulan lambat bertelur, masih di atas 30%, di bawah 40%, masih 30%. Jadi sebetulnya kalau umur 8 bulan udah dress-dressnya ataupun puncak-puncaknya untuk masa produksi. Jadi akan kita bahas 3 faktor yang menyebabkan bebek telur umur 8 bulan lambat bertelur. Jadi ayo kita simak bareng-bareng. Oke teman, jadi kita sharing berdasarkan pengalaman. Jadi intinya ada 3 faktor yang menyebabkan bebek telur umur 8 bulan lambat, masih 30% produksi. Seharusnya udah mencapai 70-an% ke atas. Jadi intinya yang pertama yang menyebabkan, yang pasti menurut versi pengalaman saya awal dulu, yang jelas manajemen pakan yang salah. Intinya untuk pemberian pakan itu mungkin nggak sesuai dengan ukuran standar. Makanya kalau kita masukkan bebek telur dari umur 4 bulan setengah, makanya kalau untuk pertama kali masuk adaptasi kandang nggak jadi masalah. Pakan itu apa adanya, yaitu berupa dedak, campurlah sedikit-sedikit entah nasi aking ataupun padi-padi yang ada sisa di sawah, kita kasihkan selama dia 20 harian ataupun 1 bulan lah hitung. Jadi selepas itu kita menggunakan protein yang dianjurkan oleh pakar ataupun ahli dalam bidang peternakan bebek telur. Makanya banyak, khususnya kita para pemula, banyak mengalami seperti ini. Umur dia 8 bulan produksi tak kunjung stabil, jadi posisi untuk masalah pakan semakin membengkak. Sebetulnya kalau umur 8 bulan itu udah menghasilkan. Intinya kalau untuk masalah pakan udah bebek telur sendiri yang menanggung, bahkan itu udah kita menerima untung. Jadi untuk teman-teman yang beternak bebek telur khususnya dari baya, intinya pastikan umur 8 bulan udah mencapai produksi kisaran dia 60-an, 70-an%, bahkan nanti kisaran umur 9 bulan udah mencapai stabil, dia hampir dia 80%, 90%. Yang menyebabkan tadi yaitu masalah pakan. Intinya apa adanya pakannya, tak mengandung protein yang cukup, jadi itu menyebabkan produksi lambat. Karena sebetulnya kalau pakannya udah standar, itu pasti dia puncak-puncaknya untuk masa produksi umur 8 bulan. Makanya untuk teman-teman, jika bebek telur di saat umur 8 bulan produksinya masih 30%, pastikan pakan ukuran standar. Ikuti manajemen pakan yang ada di media para ahli. Pastikan ikuti ilmu-ilmu yang ada, jangan kemauan kita sendiri. Nggak boleh kita beternak bebek telur pelit-pelit untuk masalah pakan. Itu akan menyebabkan kerugian kita dalam bidang peternakan bebek telur. Oke, jadi ada lagi 2, yaitu faktor kelembapan kandang. Intinya lantai kandang yang selalu basah ataupun becek itu menyebabkan lambat produksi bebek telur untuk mencapai puncak. Karena banyak kejadian para peternak, khususnya kita para pemula, membuat kandang apa adanya, alasnya tanah tapi atapnya bocor, tampias apabila kena hujan, apalagi kalau
kelembapannya itu rendah kali, lembab, yang pasti bebek telur akan stres. Itu yang menyebabkan bebek itu malas bertelur dan lambat bertelur. Pastikan teman-teman walaupun tidak permanen sekali, intinya membuat kandang kunci atapnya jangan sampai bocor. Kalau bisa setelah atap udah mantap dikasih barang ataupun alas, yaitu berupa sekam padi untuk alas bebek telur untuk bertelur. Yang pasti pastikan bebek telur itu nyaman di dalam kandang, tidak ada kelembapan yang menyebabkan kotoran bebek telur tidak menimbulkan bau amonia. Intinya kita dalam beternak bebek telur harus memikirkan manajemen tersebut untuk masalah kandang. Makanya untuk alas kandang itu kasih di sudut-sudut kandang, karena posisi kalau bebek telur itu kalau mau bertelur dia di sudut-sudut kandang. Jangan sampailah kita membuat beternak bebek telur tidak memikirkan kandang, itu menyebabkan fatal. Makanya manajemen tersebut, manajemen kandang harus betul-betul diperhatikan. Makanya banyak teman-teman yang mengeluh beternak bebek telur udah mencapai umur 8 bulanan lebih, produksinya kok segitu-segitu aja, tidak meningkat. Itu menyebabkan banyak peternak pemula, khususnya kita semua ini, down dan rendah mentalnya, akhirnya berhenti menjalankan peternakan bebek telur. Oke, menjadi faktor yang ketiga yaitu cuaca. Nah, jadi cuaca yang ekstrim juga mempengaruhi lambatnya bebek telur, apalagi kita beternak bebek telur dari musim bayah. Makanya untuk beternak bebek telur kita harus memperhatikan bulan. Memang intinya untuk bulan yang bagus, kalau bisa kita memasukkan bebek telur bulan 2, kisaran bulan 2 lah, karena posisi di bulan-bulan itu banyak terjadi cuaca panas. Makanya banyak kejadian pengalaman saya dulu beternak bebek telur dari bulan sekitar bulan 7. Jadi posisi kadang memang intinya cuaca itu nggak ada yang tahu, cuma memang sering kejadian di bulan 7 sampai dia bulan 11 itu sering kali hujan. Makanya untuk mencapai puncak lambat kali bebek telur. Makanya kita imbangi dengan pakan yang cukup, kandang yang mantap, intinya tidak bocor tapi nggak terlalu parah untuk stresan untuk masalah cuaca tadi. Makanya ketiga ini berkesinambungan, kita harus betul-betul ketat untuk manajemennya, harus konsisten untuk melakukannya. Makanya jika kita betul-betul niat ingin beternak bebek telur, pastikan untuk masalah pakan harus standby yang mantap, untuk masalah kandang jangan sampai bocor, intinya selalu kering, dan untuk cuaca harus kita perhatikan. Kalau bisa kita melihara bebek telur memasukkan bibit kalau bisa bulan 2 kisaran lah, karena bulan-bulan tersebut intinya seringlah terjadi musim panas. Oke, jadi kesimpulan dari video ini intinya teman-teman untuk menjalankan bidang peternakan bebek telur harus teliti, harus ikuti ilmu yang ada, perhatikan manajemen yang benar. Insya Allah kita semua akan berhasil dalam peternak bebek telur. Untuk masalah keuntungan besar kecil hanya kita lah yang mensyukuri, yang pasti kita dapat keuntungan. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman.